Oke. Selamat malam semuanya kepada dosen dan mungkin teman-teman yang akan menonton. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Syntax Directed Translation atau SDT. Dan kami berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan satu, Ivan Febrianto, ada Hafiz Adda Yatma, saya sendiri Ceteni Japutra, ada Amelia Carolina, dan David C. Wettelson. Untuk daftar isi yang akan kami jelaskan pada hari ini adalah satu, definisi SDT, dua, fungsi dan pengaplikasian SDT, tiga, contoh SDT, empat, kesimpulan, dan lima, catatan tambahan. Bagian pertama adalah definisi. Syntax Directed Translation atau biasa disingkat dengan SDT adalah sejenis notasi di mana setiap produksi grammar bebas konteks berhubungan dengan sebuah set semantic rules dan setiap simbol grammar berhubungan dengan sebuah set atribut. Atau dapat dikatakan grammar ditambah semantic rule sama dengan Syntax Directed Translation. Hasil terjemahannya dapat berupa pembuatan intermediate code, object code, atau penambahan informasi dalam tabel simbol mengenai tipe konstruksi. Fungsi dan pengaplikasian SDT sendiri digunakan untuk mengeksekusi arithmetic expression, digunakan saat mengkonversikan dari ekspresi infix menjadi postfix, digunakan saat mengkonversikan dari ekspresi infix menjadi prefix, dan digunakan dalam konversi binary menjadi desimal. Untuk selanjutnya, yaitu contoh soal SDT. Ini contoh SDT, misalnya diberikan ada tabel production dan semantic rules. Untuk tanda panah E plus T, semantic rules-nya yaitu eval sama dengan eval plus teval. Untuk production ET, semantic rules-nya adalah eval sama dengan teval. Untuk production T kali F, semantic rules-nya adalah teval sama dengan teval kali eval. Untuk production TF, semantic rules-nya yaitu teval sama dengan eval. Kemudian untuk production fnum, semantic rules-nya yaitu eval sama dengan num lexval. Num lexval adalah atribut yang dikembalikan oleh lexical analyzer. Next. Ini contoh soalnya, misal diberikan string 2 plus 3 kali 4. Maka passing tree-nya adalah, yang pertama kita pakai eval, kemudian dari eval kita hasilkan tadi eval plus teval. Kemudian yang eval sebelah kiri, itu kita turunkan lagi menjadi teval, dari teval diturunkan lagi menjadi eval, kemudian dari eval menjadi num, sesuai dengan semantic rules yang dari tabel tadi. Kemudian yang plus, jadi kita sudah mendapatkan numnya 2, kemudian juga mendapatkan string plus, jadi string 2 plus sudah ditemukan, tinggal mencari string 3 kali 4. Kemudian kita bergerak ke pohon sebelah kanan, ke teval, teval diturunkan menjadi teval kali eval. Teval yang sebelah kiri diturunkan menjadi eval, kemudian eval diturunkan menjadi num. Numnya kita beli 3 sesuai dengan soal, yaitu 3. Jadi kita sudah menemukan 2 plus 3 dan kali. Kemudian yang eval kita turunkan langsung menjadi num sama dengan 4. Jadi kita sudah menemukan 2 plus 3 kali 4. Kemudian di sini bisa ditemukan tevalnya yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 dan evalnya yaitu 2 plus 2 sama dengan 14. Baik, untuk bagian berikutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari SDT sendiri yaitu Syntax Directed Translation atau disingkat dengan SDT digunakan untuk menentukan terjemahan urutan token ke value lain berdasarkan CFG untuk input. SDT sendiri didefinisikan dengan mengaitkan aturan terjemahan dengan setiap aturan grammar. Tidak ada batasan pada jenis terjemahan. Itu berupa tipe sederhana seperti integer atau tipe kompleks seperti pohon sintaks abstrak. Untuk mengimplementasikan SDT, sintaks menggunakan parser prediktif. Aturan terjemahan diubah menjadi tindakan yang memanipulasi tumpukan semantik
parser. Setiap tindakan harus memunculkan semua terjemahan non-terminal sisi kanan dari tumpukan semantik, lalu menghitung dan mendorong terjemahan terminal sisi kiri. Selanjutnya, tindakan digabungkan atau sebagai nomor tindakan ke dalam aturan grammar. Pada akhirnya, grammar diubah menjadi bentuk LL1. Selanjutnya adalah catatan tambahan. Di dalam Syntax Directed Translation, setiap non-terminal bisa mendapatkan satu atau lebih atribut, ataupun dapat juga mendapat zero atribut, tergantung pada jenis atributnya meskipun jarang. Value dari atribut ini dievaluasi oleh semantic rule yang terkait dengan aturan produksi. Dalam semantic rule, atribut adalah file, dan atribut dapat menyimpan sesuatu seperti string, angka, lokasi memori, dan catatan kompleks. Di dalam Syntax Directed Translation, setiap kali sebuah konstruksi bertemu dalam bahasa pemrograman, maka akan diterjemahkan sesuai dengan semantic rule yang ditentukan dalam bahasa pemrograman tersebut. Sekian dari penjelasan kami mengenai STD. Terima kasih telah mendengarkan.